Azab kubur itu adalah siksaan atau penderitaan yang dialami manusia setelah meninggal dunia. Nah, saat kita berada di alam barzah itu adalah batas dinding pemisah antara kehidupan dunia dan hari kiamat. Jadi, alam barzah itu adalah penentu, akankah kita ke surga, akankah kita ke neraka. Jadi bukan ditentukan semasa kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini di channel YouTube Setuju Ustadz, dimana banyak saudara yang bertanya tentang kehidupan di alam barzah atau alam kubur. Apakah kita semasa hidup di dunia ini akankah ada kehidupan lagi? Betul, jawabannya ada. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini sebenarnya kita itu sedang bermimpi, bukan hidup, tapi kita itu sedang tidur. Jadi kita di dunia ini sebenarnya sedang tidur dan bermimpi. Bermimpi melakukan ini, mempunyai ini. Kenapa hidup di dunia ini adalah sebuah orang yang sedang tidur tapi bermimpi? Karena kehidupan sesungguhnya yaitu setelah kita itu wafat atau meninggal dunia. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa dibilang kehidupan yang sesungguhnya? Karena di sana tidak ada kematian. Setelah kita meninggal dunia, ruh setelah meninggalkan jasad ini, maka kita akan hidup yang sesungguhnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Kehidupan di dunia ini tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekayaan. Karena kemiskinan dan kekayaan, kebahagiaan dan penderitaan, kita merasakan setelah kita itu meninggal dunia. Seperti itu. Maka marilah kita, setelah kita masih ada di dunia ini, yang sedang bermimpi saat ini, mari kita berbuat mimpi yang selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di alam barzah penjelasannya seperti ini, mari kita simak baik-baik. Dan bagi saudara-saudari yang baru berkunjung di channel Setuju Ustadz ini, saya harap dengan lapang dada, dengan ikhlas, marilah kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan kepada keluarga atau saudara bila channel ini bermanfaat untuk sesama umat muslim. Berikut narasi yang akan saya sampaikan, kisah dan perjalanan lengkap tentang azab kubur. Apa itu azab kubur? Baik. Mengenai komentar yang ditanyakan oleh netizen, azab kubur apakah ada katanya? Baik, saya menjawab. Azab kubur itu adalah siksaan atau penderitaan yang dialami manusia saat orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah, batas pemisah. Jadi alam barzah itu adalah batas pemisah atau dinding pemisah antara kehidupan dunia dan hari kiamat. Seperti itu. Jadi sebelum hari kebangkitan tiba, ini adalah salah satu perkara gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis sahih, serta disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebaiknya orang yang beriman dan beramal saleh akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan nikmat kubur sebagai kenikmatan awal sebelum masuk ke surganya Allah. Ketika jenazah diletakkan, azab kubur itu adalah siksaan atau penderitaan yang dialami manusia, yang mana siksa kubur dan penderitaan ini yang belum pernah dirasakan di dunia, seperti itu. Maka dari itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada penderitaan di dunia ini kecuali setelah kita meninggal dunia.
Jadi karena apa? Karena penderitaan yang sesungguhnya itu ada di alam kubur. Kebahagiaan, kenikmatan yang sesungguhnya itu ada di alam kubur. Maka dari itu saudara-saudari dimanapun berada, selagi kita masih hidup, selagi masih ruh ada di jasad kita, marilah kita selalu berbuat baik dan selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena hanya perbuatan baik itulah yang akan menentukan kita di hari akhir. Kita lanjut ya. Azab kubur itu adalah siksaan atau penderitaan yang dialami manusia setelah meninggal dunia. Nah, saat kita berada di alam barzah, alam barzah itu adalah batas dinding pemisah antara kehidupan dunia dan hari kiamat. Jadi, alam barzah itu adalah penentu, akankah kita ke surga, akankah kita ke neraka. Jadi bukan ditentukan semasa kita hidup. Bukan karena kita di dunia misalkan kita merasa sudah baik, sudah merasa lebih ibadahnya sudah lebih bagus daripada orang lain. Bukan seperti itu ya, karena penentuan itu kita setelah wafat, setelah berada di alam barzah seperti itu. Sebelum hari kebangkitan tiba, ini adalah salah satu perkara gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis syahih, serta disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebaiknya orang yang beriman dan beramal saleh akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dan kenikmatan kubur sebagai kenikmatan awal sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi saudara-saudari yang beriman, ketika jenazah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang mengantar pulang itu kan meninggalkan tempat di mana jenazah yang baru dimasukkan. Itu bahkan ketika langkah kaki mereka masih terdengar oleh si mayat di dalam kubur, maka datanglah dua malaikat, yaitu penjaga kubur yang bernama Mungkar dan Nakir. Nah, keduanya itu digambarkan memiliki wujud yang sangat mengerikan, kulit berwarna hitam pekat, bertaring tajam, suara menggelegar bagai petir. Nah, seperti itulah suaranya para malaikat ini. Pandangan mata malaikat itu menyambar bagai kilat. Itu pandangan matanya saja itu pandangannya seperti itu, seperti kilat. Nah, dan memegang kalau bahasa kita ya anggaplah memegang palu atau tongkat besi yang jika dipukulkan itu ke gunung pun hancur seperti itu. Saking kerasnya pukulan malaikat itu dan benda-benda yang dijadikan pemukul itu seperti itu. Nah, malaikat ini akan mendudukkan mayat dan mengajukan ada 3 pertanyaan utama. Ini yang pertanyaan utama ya. Yang pertama begini, siapa Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa agamamu? Hanya bismillah, alhamdulillah, innalillah. Jadi 3 hal ini tidak akan lepas dari kita, baik kita selagi hidup, baik kita setelah meninggal dunia. Jadi ada 3, makanya orang mati itu diikat dari kaki, tengah, sampai ujung kepala, seperti itu. Jadi itulah ada 3 hal yang ditanyakan ya. Nah, 3 pertanyaan tadi yang diberikan oleh malaikat kepada mayat yang baru meninggal, bukan untuk mayat yang sudah lama meninggal, itu bagi orang yang beriman tuh sangat mudah jawabannya. Sangat mudah, karena apa? Si mayat di alam barzah itu bukan menjawab dengan mulut kita, tapi menjawab dengan perbuatan selagi kita di dunia berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang yang baru dikenal,
berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada pepohonan, termasuk berbuat baik kepada alam, yang mana alam semesta ini diamanahkan untuk dijaga oleh para manusia. Jangan sampai membuat kerusakan, jangan sampai membuat huru-hara, jangan sampai kita itu adigung-adigunu, jangan sampai kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Misalkan kita itu sholatnya seakan-akan sudah tepat waktu, akhlaknya paling baik, hidupnya paling mulia. Jangan. Karena apabila kita menjadi golongan orang yang beriman, tentu saja kita bagian dari orang Islam. Kenapa saya menyebutnya kalau kita menjadi golongan orang yang beriman, maka kita termasuk golongan orang Islam. Karena seperti ini, orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman sudah jelas Islam. Contoh misalkan saudara ditanya, apa agamamu? Islam. Lihat KTP-nya, nih lihat KTP saya, Islam. Tapi akankah pemilik KTP yang tertera agamanya Islam, apakah beriman? Nah, jadi keimanan itu bukan kita yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Seperti itu. Bagikan baju putih ini. Tidak mungkin baju yang putih ini terus polos putih, pasti ada tinta hitam. Nah, itulah manusia. Sebaik-baiknya manusia pasti terselip dosa. Atau pasti pernah melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, orang yang ahli pendosa, ya pasti terselip kebaikan. Atau masih terselip rasa iman. Selagi kita itu beragama Islam. Seperti itu saudara-saudari. Jadi di kesempatan kali ini kita tetap kita itu mengutamakan dalam keimanan, mengutamakan dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi begini saudara-saudariku ya. Pertanyaan itu spontan keluar dari perbuatan baik kita selagi di dunia. Jadi bukan lisan kita yang menjawab ketika ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kan seperti itu, siapa panutanmu. Itu jawabannya itu bukan dari lisan, tapi perbuatan baik semasa kita hidup di dunia. Nah, seperti itu. Maka saya seringkali menyampaikan kepada saudara-saudari ketika saya ngobrol, di dunia itu tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang kena musibah. Karena apa? Yang ada di dunia itu hanya kematian. Karena apa? Setelah kita mati tidak ada kematian. Bahkan orang yang masuk neraka, yang sedang disiksa, dia meminta kepada Allah, ya Allah, matikanlah hamba, matikanlah hamba. Tapi Allah tidak pernah mematikan itu. Nah, maka dari itu saudara-saudari, mari kita simak. Semoga channel ini bisa memberi edukasi kepada saudara-saudari dimanapun berada. Berikut jawabannya orang-orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat. Bagi orang-orang yang beriman, hatinya diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjawab dengan tenang ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Kan seperti itu. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah SAW itu nabiku. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam, katanya. Itulah bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi? Setelah 3 pertanyaan itu dijawab dengan tenang, dijawab dengan benar, maka seketika kuburan yang dilihat oleh mata kita hanya liang lahat sesempit itu luas, yaitu luasnya sehasta. Sehasta itu sejauh pandangan mata kita. Mana lagi kubur itu yang dilihat dari kita ketika ditutupi kayu-kayu, dinding-dinding, gelap gulita. Padahal bagi orang yang menerima kenikmatan dari Allah, diterangi dengan cahaya yang sangat terang, yang tidak pernah kita menyaksikan di dunia ini. Lebih terang daripada terangnya dunia ini. Lebih terang dari terangnya matahari. Lebih terang dari terangnya purnama. Itulah bagi orang-orang yang beriman ketika kita sudah wafat. Maka dari itu saudara-saudari, marilah kita selalu berbuat baik selagi kita masih hidup. Jangan sampai kita itu punya prasangka buruk kepada siapapun. Jangan pernah merendahkan orang lain. Dan jangan pernah menjatuhkan orang yang ada di atas kita.
Jangan pernah menginjak orang yang di bawah kita. Hanya adab seperti itu yang sehingga ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, sholatnya lebih baik, anaknya lebih baik, sedekahnya lebih baik, hajinya lebih baik, ngajinya lebih baik, tapi kita hanya merasa, sedangkan yang menilai semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu saudara-saudari, mari kita hijrah. Hijrah itu tidak menunggu kita itu harus suci. Hijrah itu tidak perlu kita itu menunggu ketika kita itu sudah tidak melakukan maksiat. Bagi saudara-saudari yang sedang bermaksiat saat ini, yang sedang menggeluti, yang sedang hidup dengan lumpur dosa, mari kita hijrah mulai dari ini. Walaupun sholat saudara doanya terengah-engah, marilah kita tetap sholat. Karena apa? Nantinya Allah yang memperbaiki itu semua. Nah, seperti itu saudara-saudari. Yuk kita lanjut lagi membahas tentang alam barzakh. Ketika orang itu dimasukkan ke alam kubur, kuburnya itu kemudian diperluas, luasnya itu selebar mata memandang. Diterangi cahaya, dibukakan pintu menuju surga. Dan ia disambut oleh sosok yang sangat cantik dan baunya itu sangat harum, yakni perwujudannya itu adalah perwujudan amal salehnya selama hidup hingga ia menanti hari kiamat dengan damai. Jadi begini, ketika si mayat itu setelah bisa menjawab pertanyaan 3 malaikat tadi, pertanyaan 2 malaikat yang ditanyakan 3 hal tadi, dia menjawab dengan sempurna, maka datanglah wanita yang sangat cantik, yang tidak bisa saya gambarkan kecantikannya, dan keharumannya tidak bisa saya serupakan dengan pewangian yang ada di dunia ini. Lalu si fulan itu, si mayat itu bertanya, wahai wanita yang cantik, siapakah dirimu? Dari manakah dirimu? Begitu harumnya dirimu yang tak pernah kutemui di dunia ini, bahkan kecantikan istriku tidak secantik dirimu, katanya. Lalu wanita yang cantik itu menjawab, wahai si fulan, wahai si fulan, wahai si fulan, akulah amal baikmu selaku kau melakukan di dunia ini. Aku diutus oleh Allah untuk menemanimu sampai hari kebangkitan, yaitu setelah hari kiamat. Jadi orang yang beramal, yang punya amal soleh, punya amal sholat, punya sedekah yang baik, punya catatan ngaji yang baik, punya adab yang baik, nah itulah orang yang paling bahagia. Nah, maka dari itu di dunia tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Yang ada di dunia hanya satu, yaitu kematian. Untuk mencapai, yaitu di mana alam kubur itu adalah penentu kita. Akankah kita ke neraka, akankah kita ke surga? Karena sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang mana disampaikan oleh para sahabat, kalau orang itu selamat di alam kubur, maka kemungkinan besar dia selamat dari siksa neraka. Maka dari itu saudara-saudari, marilah kita hijrah selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita lanjut. Bagi orang kafir, nah, jadi sekarang saya akan menerangkan bagi orang kafir ya. Orang kafir itu orang seperti apa? Apakah orang kafir itu orang non-muslim? Nah, enggak juga ya. Jadi orang kafir itu bisa dari orang Islam. Ya, jadi contoh misalkan saudara Nasrani menyatakan Allah itu lebih dari 1, Allah itu 10, itu tidak masalah. Karena saudara Nasrani kan, atau saudara yang Hindu atau yang beragama selain Islam menyebutnya Allah itu ada berapa, bebas, nggak masalah. Karena kan keyakinannya kan beda. Tapi kalau bagi orang yang beragama Islam, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal ya, nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana keterangannya ketika orang kafir ada di alam kubur setelah mati, setelah dimasukkan ke liang lahat. Jadi pertanyaannya sama, cuman jawabannya yang beda. Kita simak ya. Bagi orang kafir atau orang munafik atau mereka yang hidup dalam kemaksiatan,
ia akan bingung, gemetar, dan tidak sanggup menjawab. Hanya berkata ketika ditanya itu, aku tidak tahu. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, aku hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain. Karena apa? Di dalam hatinya tidak punya keyakinan kalau Allah itu ada, kan gitu. Jadi dia tuh hanya mendengar, katanya. Jawabannya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi setelah itu, apa yang dikatakan orang lain, maka datanglah keputusan siksaan. Kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya itu saling silang. Jadi tulang rusuk itu saling silang. Karena apa? Karena himpitan liang lahat itu, saking kerasnya. Sampai bayangkan tulang rusuk itu sampai silang seperti ini. Keluar dari sini, keluar ke sini, dari sini, keluar ke sini. Nah, seperti itu. Saya tidak untuk menakut-nakuti, saudara ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, siksaan itu bukan hanya berhenti di situ, saudara ya. Bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, seperti itu. Yang tidak sanggup menjawab, hanya berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain. Maka datanglah keputusan itu tadi. Nah, seperti itu. Itu ulah kita selagi hidup di dunia. Bukan karena Allah tidak mencintai kita, tapi kitalah yang tidak mencintai Allah, gitu. Sehingga orang itu terhimpit-himpit hidupnya di alam kubur. Nah, begitu. Jadi setelah itu orang itu yang mendapat siksaan dibukakan pintu menuju neraka. Jadi sebelum kiamat neraka itu sudah diperlihatkan di alam kubur bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, pintu menuju surga sudah dibukakan sebelum hari kiamat. Nah, seperti itu, saudara-saudari. Jadi setiap harinya, setiap saat dia itu diselimuti oleh hamparan api neraka yang disambut oleh sosok yang sangat buruk rupa, berbau busuk, dan berpakaian kotor, yakni perwujudannya itu amal buruknya yang berkata, terimalah berita buruk ini, inilah hari yang dulu kau janjikan itu. Ia pun memohon agar hari kiamat jangan datang selamanya, agar penderitaan ini berakhir. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak mengharap, ya Allah, jangan sampai ada hari kiamat. Karena dia tahu setelah hari kiamat kedudukannya di mana, tempatnya di mana, yaitu di neraka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia tidak terasa. Di alam barzah itu sangat singkat. Sangat singkat. Jadi saking nikmatnya itu, saking nikmatnya di alam barzah tidak merasakan apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang tidak dapat pertolongan dari Allah di alam barzah, di alam kubur, na'udzubillah min dzalik, maka sebagai anak cucu yang mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia, sudah saatnya kita itu mendoakan, memberi sedekah kepada orang lain, di atas namakan kepada almarhum atau kakek atau nenek atau ayah atau ibu, seperti itu, agar mereka itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi saudara-saudari, alam kubur atau siksa kubur itu macam-macam ya, tergantung amal buruknya. Enggak semuanya dipukul rata siksaannya seperti ini, tidak ya. Tergantung amal buruk kita semasa hidup di dunia. Nah, seperti itu. Jadi berikutnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pernah memperlihatkan kepada sahabatnya gambaran berbagai siksaan kubur beserta alasannya, antara lain ya. Ini saya mengutip dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ada siksa kubur itu yang mulutnya orang itu dicabik-cabik bagai orang yang suka berdusta, menyebarkan fitnah, dan menyampaikan berita bohong hingga meluas kemana-mana. Itu bagi orang yang suka memfitnah orang, yang suka memberi berita bohong, atau yang suka orang menggaduh domba, mulutnya dicabik-cabik. Nah, seperti itu. Itulah siksaan bagi orang-orang
yang bermulut dua. Sedangkan Allah memberi mulut kita itu satu dan mulut kita itu ada di depan. Maka dari itu kita tidak boleh bicara di belakang orang lain. Nah, seperti itu. Yang siksaan yang kepalanya itu dihancurkan berulang kali bagi orang yang diberi ilmu. Jadi orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepalanya nanti dihancurkan oleh Allah. Siksaannya itu. Ngeri ya. Orang berilmu disiksa. Kenapa? Nah, mari kita simak baik-baik ya. Jadi jangan mentang-mentang kita itu fasih cerdas dalam beragama, dalam menyampaikan dakwah. Jangan bangga dulu ya. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperjualbelikan ilmunya Allah seperti itu ya. Jangan mengatasnamakan Allah kalau kita itu hanya memperkaya diri di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti apa siksa kubur yang kepalanya dihancurkan oleh Allah? Seperti berikut saudara-saudari. Kepala itu dihancurkan berulang kali bagi orang yang diberi ilmu Al-Quran namun tidak mengamalkannya, melainkan salat dan tidur sepanjang malam tanpa beribadah. Seperti itu saudara-saudari ya. Jadi pahami dulu apa yang dimaksud. Misalkan saya penghafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran misalkan contoh. Tapi saya alhamdulillah tidak hafal. Saya hafal Al-Quran. Tapi hafalannya itu tidak sesuai dengan sehari-harinya. Tidak sama apa yang kita hafalkan. Baik dari adab, ya, dari kita ketika mendapat rezeki dari Allah, ketika kita menyampaikan, ketika bertemu dengan orang yang bodoh, mentang-mentang kita itu penghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi orang penghafal Al-Quran itu adabnya harus sesuai apa yang dia hafalkan agar kepala kita nanti tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa siksaan dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus ada lagi dalam siksaan orang yang dititipkan ilmu oleh Allah, di mana lagi orang itu disiksa dalam tungku api bagi pelaku zina dan perbuatan maksiat, termasuk sejenisnya, dilempar ke sungai darah dan dimakan api bagi orang yang memanfaatkan harta riba atau mengurangi timbangan atau mengambil hak orang lain secara zalim. Ada tungku besar nantinya. Dari bawah ada api yang berkobar. Coba kita bayangkan ya. Ada lagi siksaan itu digigit ular. Dan kalajengking besar bagi orang yang meninggalkan kewajiban agama. Yaitu termasuk orang yang durhaka kepada orang tua dan menyakiti hati sesama makhluk. Terus dua orang yang disiksa itu bukan karena dosa besar. Salah satunya tidak menjaga kebersihan dari air seni, dan yang lain itu suka mengadu domba serta memecah belah persaudaraan. Begitu. Itu bagian siksa yang dilempar ke sungai darah, di mana sungai darah itu apinya berkobar-kobar. Dan di mana sungai darah itu dipenuhi dengan ular kalajengking. Mari kita bayangkan, seandainya kita itu di sungai darah yang baunya busuk. Nah, seperti itu. Itulah dosa-dosa orang yang suka mengadu domba, yang durhaka kepada orang tua, yang mencari penghasilan dengan mendolimi orang lain, dengan cara berdagang yang mencuri timbangan. Nah, seperti itu saudara-saudari ya. Mari kita pahami. Dan bagaimana dalam ketika kita itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam Al-Quran surah Taha ayat 124, dan barang siapa yang berpaling dari perintahku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai gambaran azab dan kesempitan di alam kubur.
Nah, seperti itu saudara-saudari. Nah, selanjutnya kisah nyata yang dan pengalaman ya. Banyak kisah yang disampaikan kepada kita dari masa sahabat ulama hingga masa kini yang menjadi peringatan nyata, sehingga saya sebagai admin YouTube Mulyono di Studio Ustadz juga ikut mau menyampaikan yang satu ini dengan harapan hati saya semoga apa yang saya sampaikan ini lewat channel YouTube Studio Ustadz ini menjadi amal jariah. Setelah saya wafat, semoga video ini tetap tayang di YouTube sehingga saya itu yang insya Allah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itulah harapan utama saya. Jadi kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan waktu itu. Beliau bersabda bahwa keduanya itu sedang disiksa, bukan karena dosa besar yang terasa berat, melainkan karena hal yang sering diremehkan, tidak bersuci sempurna dan suka mengadu domba. Hal ini meningkatkan kita bahwa dosa kecil yang terus diulang bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya begini, ketika kita melakukan seakan-akan kecil di hadapan kita perbuatan itu, tapi itu berdampak besar di hadapan Allah. Ketika berbuat besar di hadapan kita, tapi terkadang kecil di hadapan Allah. Contoh ketika kita bersedekah 1.000 rupiah, kecil menurut kita, tapi besar di hadapan Allah. Ketika kita menghina orang, kecil di hadapan kita, dampaknya menjadi dosa besar di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudari, di kesempatan kali ini marilah kita berbincang-bincang agar kita itu selamat dari siksa kubur. Kita belajar dari dosa-dosa kecil. Mari kita hijrah walaupun kita itu masih terengah-engah, walaupun kita itu belum fasih, walaupun kita saat ini sedang mabuk-mabukan, sedang suka main zina, walaupun kita itu sholatnya masih tidak sepenuhnya tepat waktu, kita tetap. Karena apa yang memperbaiki sholat itu nantinya Allah. Karena ketika kita itu memaksakan diri karena Allah untuk hijrah, maka dari situlah pintu hidayah datang. Tapi kalau kita tidak ada niatan untuk hijrah, itu jangan harap saudara hidayah itu turun. Jadi turunnya hidayah itu karena kita niat mau hijrah, seperti itu. Jadi saudara-saudari, di kesempatan kali ini, karena ini waktunya cukup sore ya, sebenarnya ini masih panjang ya akan yang saya sampaikan ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, karena ini sebentar lagi sudah menjelang maghrib ya. Jadi saya akhiri sampai di dulu perjumpaan kita, dan semoga apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan dari tadi, semoga menjadi pelajaran, semoga menambah wawasan ilmu, semoga saudara itu lebih mencintai ridho Allah daripada gemerlapnya dunia. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih saudara sudah berkunjung di channel YouTube Studio Ustadz, dan saya Mulyono. Kalau memang ada benarnya dalam apa yang saya sampaikan dari tadi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara, maka itu datangnya dari saya pribadi. Saya sebagai manusia biasa, Mulyono, mohon undur diri, dan saya ucapkan bisyafaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi barakal karomah Syaikhul Qadir Al-Jailani. Dan saya mohon undur diri, dan saya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti. Rekam gue kan benar deh. Jadi di kesempatan malam ini teman-teman ya, ini ceritanya itu kan ada orang yang datang ke sini lalu nggak bisa keluar. Jadi sampai sekarang ini belum ditemukan sampai sekarang. Jadi malam ini malam pencarian yang kedua kalinya ya. Jadi teman-teman ikuti terus perkembangan pencarian warga yang hilang di lokasi ini ya.
Karena kalau di lokasi ini teman-teman nggak boleh bicara kasar, harus sopan, tidak boleh adigung adiguno. Nah, mbahnya mau bunyi teman. Ini dia mas. Apa ini? Sapu. Ini tempatnya ya, sepi sekali teman-teman ya. Seperti saya ini di Malang, saya ini di Jogoro, saya di Jogoro. Kalau padanya seperti di Malang, ya. Rakyat tuh teman-teman, yang camping ini ikut nih. Ini kan ada bayaran tuh. Kita akan melihat sepinya ya ini. Nek sampean pengen tuh channelku salam cerita tuh mas. Ini dulu salam cerita. Apa namanya? Tidak rakyat satu. Alum ya. Dengan camping. Karena tiap malam selalu hadir di tempat yang Angker-angker. angker termasuk bocor angker sering mendatangi tempat-tempat itu, jadi agak rakyat di malam ini. Kendalanya ya batuk teman, batuk. Makanya ya teman, jadi kalau ingin datang ke sini ya malam pagi besok sini banyak orang ritualan di sini. Tempat pertapaan sini ya, ini pertapaan ya. Ini tasnya teman-teman ya, kalau orang sini kalau panen pesta di sini teman-teman ya, pesta di puncak piring. Ini mancing oleh Pak Opung. Kata oleh anak-anak manuk mas. Kenapa? Kentilang. Namanya suka nih yang mulut. Macam nih anak-anak aku Tuhan, sini. bersyukur panen melimpah. Ini anak-anak kan jaroti, anak kan bisa duduk ya. Ada sih beling mana bakaran yo. Ini dah
Mun jope manuk anu ki dibuat. Pangan. Didedek. Ora gelem kemi, ora gelem ngoni. Nate kok romben tendet iki lho lumayan. Tak delok mana lho anak iki bakalan. Juga ada satu teman apa sudah tidak percaya ada bola ada Utut ngoten teman. Tak senang ngene utut. Utut lokal itu lho. kan kelas tinggi sekarang eksis secara rebut presiden. Iku paling cuma wingi kuwi paling jero wong nang sajen. Bapak yang iki. Iya ta. Kok sanyar-anyar satu Lah iya nyaranya. cakar dan benar. Senane kata. Batuk dengan manja ini kurang enak dan mau baik Sakar ki. Nang ngisor kono sendang sugi ya. malam Iya. kami seperti Tapi sendang goib ya. yang angker-angker yang horor yang misteri ya, ini rumah warga ya yang kelihatan saya ini di atas puncak ya. Tapi di Malang tapi bukan di Malang ini tapi di Bojonegoro tak pilih Enggak piling. ya tak pilih. Caranya piling itu kalau ada apa-apa dipilingkan gitu, diingatkan. Jadi ini suka mengingatkan. Piling itu artinya kalau Artinya punya hajat, punya niat ya dah. Ya, diingatkan gitu. Piling itu artinya itu apa ya? Piling itu ya Piling mengingatkan gitu. bukan. Piling itu mengirim sesuatu pada yang dituju itu mana piling. Ya, dia harus ingat piling. Dia sengaja kebreset loh. Tapi piling ini kalau dimintai barang yang jelek-jelek nggak boleh, nggak mau. Jadi harus tujuan baik. Seperti menghancurkan tumbal, Niki kayak sama dua. gak iso. Ceronet ada gak iso metu. Nanti orang begini. Nah itu, jari kan barang api itu. Cara menghancurkan tumbal, balik nang tumbal wong nang kene. Makanya ono ndur bukit. Mau kok akeh wong. Jam piro, Bi?